Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel OBMAT, obrolan bahasan seputar matematika. Yeay! Sekarang kita akan membahas tentang soal-soal olimpiade di salah satu yayasan sekolah ternama di Indonesia yang sering dikenal dengan istilah AMSO pada sebutan di sekolahnya. AMSO ini sering digelar setiap tahunnya. Baik, Kakak sekarang akan membahas soal tahun 2019 yang telah dilaksanakan tahun lalu. Saya ambil dari soal AMSO tersebut. Kita mulai dengan nomor 1. Silahkan perhatikan. Baiklah adik-adik, soal tersebut intinya, berapakah pangkat N tertinggi? Berapakah pangkat N tertinggi? Biar lebih jelas saya tulis lagi, 44 pangkat 44 per 8 pangkat N sama dengan, kita hancurkan, kita pecahkan yang ini, yang atas ya. Karena dengan kaidah eksponen ini bisa dirubah menjadi 4 dikali 11 pangkat 44 per 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi N. Seperti itu ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Baik, kita lanjutkan. Sama dengan, menurut persamaan, menurut sifat-sifat eksponen, jika A kali B pangkat N, maka hasilnya itu adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti ini. A kali B pangkat N maka sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Maka 4 pangkat 44 dikali 11 pangkat 44 per 2 pangkatnya dikalikan ya. Jika ada lagi sifatnya, A pangkat B dipangkatkan C, maka sama dengan A pangkat B C. Maka ini juga sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan N, maka menjadi 2 pangkat 3 N. Sudah seperti ini, menurut sifat-sifat persamaan eksponen, jika ada bentuk seperti ini, kita cari FPB atau KPK yang terdekat. 11 ini nggak mungkin. Ada juga 4 sama 2 ini tuh keluarganya tuh. Kita ambil ini. Nah, syarat untuk menyederhanakan pangkatnya, bilangan utamanya harus sama dulu. Alhamdulillah udah ada nih. Baiklah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 44 dikali 11 pangkat 44 per 2 pangkat 3 N. Seperti biasa Dade, dikalikan 2 pangkat 88 dikali 11 pangkat 44 dibagi 2 pangkat 3 N. Nah, sudah sama tuh. Bilangan utamanya sudah sama. Menurut syaratnya, syarat persamaan eksponen adalah pangkat pembilang harus lebih besar sama dengan dari pangkat penyebut. Maka 88 lebih besar sama dengan 3N. Maka bisa kita sederhanakan bahwa N lebih kecil sama dengan 88 per 3. Maka N lebih kecil sama dengan 29, maka N lebih kecil dengan 29,1. Maka bisa kita lihat nilainya adalah nggak bulat ini ya,
Maka jawabannya itu adalah 29, yaitu C. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2, masih di soal-soal Olimpiade AMSO. Masih dalam eksponen dan logaritma. Silakan lihat dulu soalnya. Nah, baiklah. Kita mulai. Jika 4 log 3 itu merupakan M, maka berapakah 64 log 1/3? Baiklah, kerjakan ya. 64 ini kita bisa rubah menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 log 1/3. Oke, enak ya. Baiklah, teman-teman masih ingat sifat-sifat logaritma? Kalau misalkan belum tahu sifat-sifat logaritma, silakan teman-teman buka-buka lagi sifat-sifat logaritma. Jika ada A pangkat B misalkan log C pangkat D, maka sama dengan kita aduk, maka sama dengan D per B A log C. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah kelihatan ya. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Maka ini terus ada lagi. Maaf, ada lagi. Jika misalkan log A per B sama dengan log A kurangi log B. Luar biasa ya tulisannya. Nah, itu baru dua sifat yang digunakan di sini. Kita lanjutkan. Maka ini bisa kita rubah menggunakan sifat yang kedua tadi menjadi 4 pangkat 3 log 1 kurangi 4 pangkat 3 log 3, karena 1/3. Benar gak? Nah, karena 1 ini punya pangkat 1 dan 3 ini punya pangkat 1, kita kaitan menggunakan sifat yang ini. Jadi 1/3 4 log 1 kurangi, ini juga sama, 1/3 4 log 3. 1 ini di mana? 1 ini adalah di pangkat 1, 3 pangkat 1 ini. Ini punya pangkat adalah pangkat 1. Kita lanjutkan. Karena mempunyai bilangan yang sama 1/3, 1/3 kita keluarkan, kita didistribusikan karena deduktif. 1/3 kali 4 log 1 kurangi 4 log 3. Kemudian ada sifat satu lagi nih. Sifat satu lagi. Log 1 itu sama dengan 0 berapapun ininya. Berapapun sama dengan ini. Kita masukkan. Maka yang ini kita ubah menjadi 0. 1/3 kali 0 kurangi 4 log 3 sama dengan 1/3 kali dalam kurung 0 kurangi 4 log 3 kita sudah misalkan menjadi apa? Menjadi M kurangi M. Maka hasilnya adalah
1/3 kali 0 ya 0. 1/3 kali negatif M, maka hasilnya negatif M/3. Beres. Oke, agak sedikit rumit dalam pembahasan sifat-sifatnya ya. Biar lebih mudah, teman-teman adik-adik silakan buka-buka lagi sifat-sifat logaritmanya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Silakan pelajari terlebih dahulu. Lihat dulu soal nomor 3. Baiklah. Ini sangat mudah sekali, sangat cepat sekali. Kalau misalkan kita nggak di konsep pun kita bisa ya. Asal teman-teman adik-adik tahu konsepnya. 3 pangkat A. Teman-teman pahami konsep ini. Kalau misalkan 2 log 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ini kebalikan dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini pahami nih, sifat-sifat eksponen seperti ini. Nah, misalkan ya, misal kita masukkan atau substitusikan, kita aplikasikan ke soal nomor 3. 3A sama dengan 4. Berapakah hasil dari A, B, C, D, E, F? Kita buat logaritma. Kita buat apa? Kita buat logaritmanya. Dari bentuk ini ke bentuk ini. Silakan diikuti. Menjadi 3 log 4 dikali 4 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 7 dikali 7 log 8, semakin banyak aja, dikali 8 log 8 log 9. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Sesuai sifat logaritma bahwasanya A log B dikali B log C maka sama dengan A log C. Kita tinggal coret-coret aja teman-teman. Siap ya? Coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret. Sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 3 sama 9. Jadi 3 log 9. Mudah, 3 log 9 itu berapa? 3 log 9 kita buat menjadi angka yang sama, 3 pangkat 2. Ini coret sesuai sifat, maka sama dengan 2. Baik teman-teman, seperti itulah kita logaritma yang mudah sekali. Ini kenapa dicoret kakak? Karena sifatnya itu adalah A log A sama dengan ya 1. Ini pindahkan ke depan. Seperti itulah. Baiklah, untuk logaritma selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan adik-adik dilihat terlebih dahulu soalnya. Dilihat terlebih dahulu. Baik. Ini tentang apa? Tentang persamaan eksponen. Coba selesaikan ya. Setelah melihat soal tadi, jika X pangkat 2 kurangi X kurangi 1 dipangkatkan X tambah 2 sama dengan 1. Ini persamaan
eksponen. Adik-adik silakan baca-baca tentang sifat-sifat persamaan eksponen. Jika ada fx pangkat 0, maka hasilnya itu adalah 1. Tuh, agar untuk penyelesaian persamaan eksponen yang diselesaikan itu ini pangkatnya nantinya, maka si 1 ini bilangan utamanya atau persamaan utamanya harus sama dengan ini. Digimanakan? Ya, tulis aja x kuadrat kurangi x kurangi 1 pangkat x tambah 2, biar mudah disamakan. 1 ini sesuai sifat yang ini, apapun yang dipangkatkan 0 adalah 1, dideduktifkan. Yang ini kita rubah menjadi ini. Berapa fx-nya? Bebas fx-nya. Karena kita akan mengambil pangkatnya saja, kita samain aja dengan ini. Maka x kuadrat kurangi x kurangi 1 pangkat berapa? Pangkat 0. Nah, jika persamaannya sudah sama atau fungsinya sudah sama, kita tinggal ambil pangkatnya saja. Jadi x tambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya berapa? Negatif 2. Ada jawabannya enggak? Ya ada lah ya kakak ya. Yang A.